mengkosongkan satu bangku di sebelah mamaku itu untuk papaku datang. Jadi pas lagi usia kotak 18 tahun kan sempat membuat konser. Papaku masih ada waktu itu. Terus sekarang udah nggak ada, jadi aku memang minimal walaupun mamaku Berasa papa ada dari papa di situ situ. dampingin ya. Aku present lagu itu, aku nggak tahu kalau papaku kan suaranya keluar, aku cuman paling ada video-video doang. Tapi pas tiba-tiba suara papa keluar tuh kayak, ya Allah, langsung udah nggak kekontrol nyanyi lagu itu. Iya betul. Raffi harus bangga bahwa seorang Ivan Gunawan itu memberikan atau memfasilitasi wanita-wanita Indonesia untuk bisa berprestasi di tingkat internasional. Iya Ivan Iya, Gunawan. bener, Kan aku keren. bantuin posting, bener gak waktu Iya. itu? Iya, semua modal sendiri Mas Raffi. Atas Mas Raffi harus tahu. Iya Mas Igun, kita apresiasi Mas Iya, iya. Igun. Raffi. Sampai Sampein ke Pak Prabowo, ada Ivan Gunawan yang ikut bantuin mempromosikan Indonesia di tingkat dunia. Ini Kak Ita ini menangani 60 persalinan per hari. Hah? Iya. Halo, Apa kabar bro? rakyat. Sehat ya? Sehat semuanya. Harusnya semuanya. Hari ini kita akan bertemu dengan pasangan yang merayakan anniversary pernikahan ke 10 tahun. 10 juga ya? Oktober kemarin, 10. gue tuh sama dia pernikahannya cuma beda seminggu. Lu tanggal berapa? Gue 17 Oktober. Nah ini 26. Dia 26, jadi seminggu setelah gue. Iya iya, gue 15 Oktober ulang tahun. Ulang tahun lagi dong gue dong. Ayo dong ulang tahun. Ulang tahun ke 50 tahun Irfan Hakim. Lu nunggu-nunggu banget ya momen itu ya? Kita akan siapkan Irfan Hakim ulang tahun 50. Yang nonton nanti bukan hanya manusia tetapi hewan-hewan Ya, ya, binatang ya. peliharaan. Ya, 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 ya. Tapi Karena Irfan itu- Hakim pencinta hewan. Tapi itu nanti Oktober tahun 2026. Semoga sampai. Amin. Sama-sama ya. Sampai. Kita sama-sama Oke. panjang umur. Nah ini 26 Oktober kemarin katanya 10 tahun anniversary. Ini pasangan yang luar biasa unik dan penuh cerita. Yuk ini dia, Tantri Kotak dan Arda. Kabar, Tantri. Ada yang wajah Nih, sudah 10 tahun seru pernikahan. Ini Raka. pasangan yang makin mesra. Amin. Bajunya kotak. Bandnya kotak. Kotak. Iya. Tapi boleh dulu kan aku Duduk. Bener kan 26 Oktober takut gak salah? Dua Oktober. Takutnya Kan so beda tau tipis gue. sama aku. Seminggu setelah gue dia. Iya. Jadi 10 Oktober. tahun aja ya? 10 tahun gak berasa. Iya. Anak 2 kan ya? 2 alhamdulillah. Kedewasaan kalian dalam hubungan 10 tahun ini saat biasanya di usia pernikahan keberapa? Awal tuh kan masih pengenalan biasa. Tahun biasa ribut-ribut, 2 tahun penyesuaian, 3 tahun. Lu Ada juga- sampai sekarang masih ribut, Pi. Jangankan gua, lu aja yang 20 tahun aja. 17 tahun aja masih Ribut juga. Gimana? Nah, kalian gimana? Jadi waktu pas kayak tahun-tahun awal kan ngerasa ya happy lah ya, maksudnya asik serumah gitu. Tapi pas udah masuk ke tahun ketiga keempat tuh akhirnya kita tahu bagaimana sosok asli. Karakter A sampai Karakter asli Z-nya. keluar gitu. Jadi ya dari situ tuh udah mulai kayak adaptasinya menjadi lebih ekstra lagi karena kan dia udah aku pilih menjadi suamiku. Jadi mau Iya, iya. tidak mau apapun itu aku terima. Pada endingnya akhirnya menerima apapun Iya. masing-masing ya. Iya. Ya, dan pernikahan itu kan misalnya nih gitu, kamu kok sama orang lain kok bisa kadang nggak seasli di rumah kadang gitu. Saya bilang bahwa, lo justru inilah tempat ternyamanku ketika aku nggak pakai topeng. Harusnya bisa Oke. memahami kalimat itu. Emang dia sehari-harinya tuh seperti apa? Siapa dia? Aduh jangan aib nggak boleh. Tapi kalau nggak di rumah dia tuh kalau di rumah, kan kalau taunya kan rocker itu, kalau di rumah dia gimana? Apakah dia mellow, jadi suami? Dia kan kalau di sosial media kadang-kadang Cerita. lucu, kadang-kadang jadi pencerita. Memang dia adalah pencerita yang baik. Terus habis itu ya menjadi sosok laki-laki pada umumnya lah. Cuman garis besar banget ya. Cuman ya memang ada sisi anak kecil tetap terbalut. Boys will be boys, Iya. boys will be boys. Iya, jadi tuh tiba-tiba ada paket datang, muncullah action figure segala macam. Itu pas lagi pacaran mah nggak ada. Pas sekarang kok tiba-tiba pajangan action figure banyak. Hey, pada malu mau uban ada. Bukan ini style. Bro, udah ada uban bro. Sama bro. Udah memutih bersama kita tuh ya. Jadi ternyata ada sisi lain itu Ada sisi lain dia kanak-kanakannya. jauh lebih manja lah dibandingkan di luar. Kalau Tantri kayak gimana?
Sama sih, pasti kodratnya dia perempuan gitu. Begitu di rumah, dia healingnya adalah masak. Lu beneran? Masak dia, ke pasar, masak segala macam. Dia udah bener-bener di dapur tuh urusan. Padahal kan dia tomboy banget, cowokan banget gitu. Enggak, justru Mama banget. mama banget. Beneran lu? Mama banget. Justru di rumah kan sebenarnya pemain sirkus juga di rumah tiba-tiba nggak jadi sirkus, tiba-tiba nggak koprol gitu. Penyanyi juga tiba-tiba. Tukang beca juga nggak ngebeca di rumah ya. Nah, ini berarti sosoknya lain juga. Yang paling suka rapi-rapi bersih itu siapa di antara kalian? Atau Bareng sih kita kalau itu Ya ya. kalau itu bareng. suka bersih, suka rapi? Suka rapi, suka bersih. Tapi dia masak ke pasar semua, sesibuk apapun, dia udah bangun duluan dan nyiapin buat anak-anak gitu. Tapi ya perjuangan kan gue pernah dengar cerita mereka lagi pas pacaran. Ingat gak yang lu katanya apa nyelipin duit buat itu tuh beneran beneran menjaga martabat seorang laki-laki gitu. Gimana ceritanya gimana tuh teh? Detailnya? Ya pas dia mau pulang iya, terus jadi waktu itu kan pas pacaran, dia kan asli Madiun kan. Terus ke Jakarta pacaran, pasti banyak orang-orang yang punya mindset tuh, kok mau sih tantri gitu. Sama Madiun dia terus bis itu nggak ada, maksudnya background, satu belum jadi vokalis kan waktu itu. Jadi memang Masih nganggur waktu itu? masih nganggur. Biar aku yang cerita kayaknya. Boleh. seorang laki-laki pengangguran dari Madiun Iya. betul. mendampingi seorang tantri kota. Dia udah jadi rockstar. Waktu itu terus kita hubungan deket kan. Dia ngenalin ke teman-teman di sebuah restoran di Jakarta, di Tebet waktu itu, inget banget. Terus di pikiranku orang daerah yang ke Jakarta, pikiranku adalah, duh temannya banyak banget yang bayarin siapa gitu. Aduh siapa yang bayarin sopo ya gitu. Kaget, Tapi maksudnya memang dari Madiun kan iya kaget gitu. Terus dia kenalin teman-teman, kenalin ya ini teman deketku, kenal teman deketku. Saya mikir begitu, tiba-tiba di bawah meja udah hahihi, udah kenalan semuanya. Tiba-tiba ada dia nyelipin uang di bawah meja, dia bilang, Ke kamu? iya, dia bilang, kamu bayarin, minta tolong gitu. Minta tolong kamu bayarin. Dari beberapa wanita yang saya kenal gitu, biasanya 5 menit saya ketebak gitu. Tapi justru saya yang nggak ada tendensi sama dia untuk hubungan lebih, justru kayaknya harus diperjuangkan deh. Kenapa lu melakukan itu saat itu? Gak tahu ya kalau ditanya kenapa ya, karena ya sesimpel dia belum ada kerjaan, terus aku pengen tetap menjaga marwah laki-laki di Takut depan teman. takut dipandang rendah sama teman-teman. Karena kan gini, kebanyakan orang hanya melihat covernya aja, yang ngejalanin kan aku. Nah orang-orang pasti punya underestimate yang, itu tadi pertanyaan kok mau sih gitu. Jadi ya karena aku yang menjalani dan aku merasakan dia adalah sosok yang memang nyaman dan bisa ngeblend di kehidupanku nanti. Dan kenyamanan tuh tak ternilai. Ternilai gitu. Jadi hanya lu udah biar dia menjaga martabat dia. laki-laki, betul. Waktu aku jalan, saya nengok belakang, udah kayak drakor aja tuh. Nengok belakang terus saya bilang, ya Allah kalau saya dikasih kemampuan tolong saya permudah untuk membahagiain dia. Masya Allah, akhirnya dijawab oleh Allah SWT. Beneran saat itu. Masya Allah. Dan Saya nggak tahu kalau itu. Ya enggak lah, doa memang. Sama Tapi kayak bener gua. begitu. Begitu melakukan itu. Doa. Tapi sama tau kayak gue sama Gigi gitu. Gimana? Kayak Jadi gimana gua tuh aja, gimana? beneran, gue tuh kan dulu tuh syuting itu kan sama ibunya Gigi kan, di PH ibunya Gigi kan. Iya, iya. Jadi semua artis yang di PH Framebridge. gitu, Framebridge, semua artis yang di sono tuh gue pacarin. Gue pacarin artisnya, cuma lagi kita doang yang enggak. Tapi dalam hati gue bilang gitu, kalau ini gue nggak pacaran, tipe kayak gitu dalam hati gue, ini mah buat istri Wah, gitu. spek istri gitu ya? Bener spek istri. Jadi gue tuh berdoa juga gitu. Gue kalau berdoa, bukannya waktu itu bukan nyebut Gigi ya, tapi kalau gue mau dapat istri yang kayak gini aja. Gitu. Gigi saat itu kan sudah jadi produser terus kan ya? Iya, waktu itu kayak gini aja yang malah dapetnya Gigi. Iya. Bener, Ya, ya emang kau Raffi sengaja pemainnya gue pacarin, yang punya PH-nya gue jadiin istri. Visioner. Dari dulu visioner. Tapi perjalanan Arda mendapatkan tantri juga tidak mudah. Kita lihat artikelnya. Ini dia. Kisah unik Arda Naf, jual TV dan gadaikan motor demi menikah dengan tantri kotak. Segitu bro. Setelah 5 tahun berpacaran, pas mau nikah sampai jual-jual itu. Enggak, belum menikah. Buat perjuangan ke Jakarta sebenarnya. Jadi sebenarnya dia tuh bikin buku kan, bikin buku, nama judul bukunya Pelabuhan Terakhir. Aku tuh nggak pernah terlibat untuk baca dari pas semenjak dia nulis. Pas udah jadi draft yang mau dirilis, aku baru baca. Jadi ternyata banyak banget hal-hal yang dia tutupin selama waktu pas lagi masa kita pacaran. Dia Jadi nulis juga. nulis, aku bawa sih bukunya. Mana. Mana? Boleh? Itu buat AA tuh nanti dibaca ya, Dia. Puan. Maaf. Oh ini mah gue udah ada. Lagu belum nih. Belum. Belum yang ini belum. Pelabuhan Terakhir. Oh waktu itu baru mau bikin. Jadi pas draft lu baru baca ternyata. Baca ternyata banyak banget yang dia sembunyiin proses
proses perjalanan dia untuk hubungan kita gitu. Tapi gue suka refnya tahu pelabuhan terakhir tuh gimana, coba nyanyi dong kata-kata refnya itu. Dengarlah sayangku, kaulah pelabuhan terakhirku, takkan bisa ku jalani waktu tanpa dirimu. Oke. Tapi apa yang lu nggak ketahui selama ini dan akhirnya lu tahu ketika di draft ini dan sudah jadi buku ini? Apa contoh? Jual TV, gadai TV. Yang itu salah satunya. Tahu nggak tahu. Terus ada momen dia minta izin sama papa mamaku. Lu nggak tahu Aku juga? tahu. Serius, mama papaku pun menyembunyikan itu. Sampai aku akhirnya baru tahu tuh langsung. Dan sedihnya lagi, aku baca ini ketika papaku udah nggak ada. Ya Allah. Itu aku langsung, ya Allah. Baca draftnya tuh di pesawat waktu. Terus udah sembab segala macam, turun pesawat langsung telepon. Kamu tuh minta izin sama papa mamaku. Aku pikir tuh yang hanya hanya pas lagi ngelamar keluarga aja gitu. Sebelumnya ternyata ketemu Sebelumnya dulu. udah ketemu. Gentle banget tuh bro. Dan orang tua nggak cerita juga? Nggak cerita. Wow. Cerita. Makanya aku langsung, oh, oke. Dan papa aku nggak saat salah itu, pilih. Aku. Papa nggak cerita dan tapi pas kamu mau make sure lagi udah nggak ada. Ya Allah. Aduh. Tapi ini buku ini jadi cerita sejarah yang tidak ternilai. Sekarang juga kita mau kasih lihat ada video khusus orang tersayangnya Tantri untuk seseorang yang tersayang. Anak tersayang. Usia berapa papa tuh? Meninggalnya usia berapa ya? 67 ya? 67, 68 kalau nggak salah deh. Itu kemarin surprise ulang tahun kotak ya bikin itu ya. Nggak, jadi tuh kemarin tuh kan Kotak kan bikin konser 2 dekade. Terus ada momen kita bawain lagu Di Atas Cinta. Terus, cengeng banget. Nggak apa-apa ini. Manusia boleh. Iya benar-benar. Di Atas Cinta. Terus kan memang di situ kita bikin konsep nanti anak-anak naik ke atas panggung ya gitu. Nah karena yang mengkonsepkan visual itu adalah Cua, jadi dia tuh bikin surprise memunculkan suara papaku pakai AI. Mirip banget. Jadi aku nggak tahu. Jadi memang aku tuh sengaja waktu pas lagi di konser tuh mengkosongkan satu bangku di sebelah mamaku itu untuk papaku datang. Jadi pas lagi usia Kotak 18 tahun kan sempat membuat konser. Papaku masih ada waktu itu. Terus sekarang udah nggak ada. Jadi aku memang minimal walaupun mama Berasa pada papa dari papa di situ dampingin ya. Aku present lagu itu, aku nggak tahu kalau papaku kan suaranya keluar. Aku cuman paling ada video-video doang. Tapi pas tiba-tiba suara papa keluar tuh kayak, ya Allah, langsung udah nggak kekontrol nyanyi lagu itu udah. Jatuh. Wah udah tuh semua yang nonton, wahai Tantri manusia. Kata lagunya apa? Iya jadi si lagu Di Atas Cinta tuh memang aku buat sama anak-anak Kotak. Jadi kebetulan liriknya aku yang buat itu memang kita present untuk support sistemnya Kotak gitu. Dan ternyata papa kamu. Iya ternyata selama perjalanan 20 tahun akhirnya kita paham kemanapun kita pergi yang dicari itu ya tetap keluarga. Dan level tertinggi ternyata setelah cinta itu memang ada keikhlasan. Karena pengorbanan orang tua bagaimanapun caranya mereka pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dan alhamdulillah di 20 tahun Kotak kami masih bisa bikin konser gitu. Jadi kayak wah, Iya loh, senang banget. bertahan itu sulit loh dan Kotak bisa membuktikannya ya. Luar biasa loh Kotak loh. Kalau Anda selama kenal sosok mertua, ada nggak kenangan-kenangan yang sosoknya beliau yang nggak pernah lu lupain? Seorang papa pasti memastikan untuk ngasih sebuah pesan kayak, aku titipkan ya anakku ke kamu gitu. Ada omongan itu? Iya jelas, pasti di izin itu saya bilang bahwa, saya manggilnya Om waktu itu, Om. Yang Tantri nggak tahu nih? Ya, Om, saya naik motor itu inget banget, saya ke Tangerang, saya bilang, Om saya nggak tahu ke depan gimana, karena nggak ada yang tahu pernikahan itu seperti apa. Yang saya jaminkan adalah, saya berusaha aja untuk membahagiakan anaknya Om gitu. Dan itu yang dihargai oleh almarhum ya. Tapi hebat loh, almarhum itu menyimpan pertemuan itu loh. Iya bener, nggak tahu. Apakah ada perjanjian jangan bilang berantakan? Enggak, sama sekali enggak. Tapi hebat, mungkin supaya kamu memutuskan itu tidak ada tendensi dari orang tua. Hebat ya. Jadi aku nggak tahu, emang nggak mau cerita atau nggak tahu lupa kayaknya. Nggak, memang kayaknya mereka merahasiakan itu. Gitu. Tapi mama masih ada kan? Apa? Mama sih alhamdulillah. Diceritain ke mama mengenai ini yang kamu baru tahu. Ya aku Kata, tanya. emang gitu. bener? Aku tanya, kok nggak cerita mah? Ya buat apa kan?
sekarang udah nikah. Jadi mamaku sesimpel itu sih. Jadi memang yang nggak usah diceritain. Tapi memang itu jadi salah satu alasan mereka untuk mengikhlaskan anaknya dengan Arda. Tapi ya yang disampaikan sama Ada tadi bahwa hidup itu ya perjuangan ya. Dalam mengambil keputusan itu ya tidak hanya keputusan terus jadi ada perjuangan di dalamnya. Seperti Kotak jadi 20 tahun itu gak mudah sama sekali. Selevel Tantri katanya kalau mau manggungnya masih deg-degan, masih? Masih. Terus ada ritual khusus katanya ya? Nih ada videonya dulu nih. Mungkin sadar gak sadar nih, ada ritual khusus Tantri. Kemenyan atau apa gitu? Gak ada yang bohong. Ini ada yang ngambil gambar kayaknya. Tuh. Tuh. Kamu mau laut kayaknya. Ini lucu loh Tantri. Ini akan viral bahwa Tantri ini adalah... Lu kesurupan ya? Pemanasan rahang lebih pemanasan tepatnya. rahang. Nah, gimana? Ajarin dong, ajarin. Gini doang. Terus buat apa? Kirain gue tuh itu makan bunga melati gitu. Terus kenapa harus dari tembok gitu-gitu sih? Gak malu, takut dilihat orang. Ya, tapi... Jadi itu kan, itu kayaknya ini deh, apa namanya, panggung, terus yang, apa sih sebutannya, kayak tirai panggung itulah ya. Jadi udah mepet-mepet situ, jadi yang kelihatan capture tuh ngapain sih nih orang gitu. Kirain tuh lu tuh makan bunga kantil gitu. Jangan kepang loh. Jangan kepang. Enggak, ini dulu biasanya saya belum tahu kan. Belum tahu biasanya apa menjudge gitu. Artis mau tampil sombong banget sih diajak ngobrol enggak. Ternyata Fokus. begitu sudah jadi performer baru tahu 15 menit sebelum dan sesudah tuh butuh waktu ruang sendiri untuk ngatur nafas, adrenalin. Begitu orang ditanya, "Gimana? Di sana sehat?" Gimana? Ya pusing kepala. Ya benar. Oh, ternyata butuh waktu dulu ya untuk Kadang itu bener semua penampil itu sebelum tampil jangan kan semua yang mau tampil tuh 10 menit 5 menit itu kan kita mempersiapkan apa yang fokus mau kita lakukan. Iya. Mau jadi pembicara, mau jadi penyanyi, mau jadi MC. Kita kalau ditanya-tanya orang kan kita ya mati lah. Dia kayaknya ngerti apa yang kita tampil. Kalau gue sukanya kalau gue masuk ke toilet. Soalnya duduk diem toilet gini, ngerangkum gitu. Nah emang lu sakit perut itu. Alasan aja. Alasan apa? Emang gue dikit-dikit sakit perut ya. Tapi ada penyesalan yang dilakukan karena ke Kara. Anak kamu tuh Kara dan? Arka. Kara betul katanya ada trauma tersendiri karena kamu lakukan sesuatu sama dia. Oke. Mungkin saya makanya senang berbagi bahwa mungkin hal yang tidak baik di kita bisa manfaat buat orang lain. Jadi gini ceritanya. Kejadiannya adalah waktu lagi capek dan rungsing segala macem, si Kara itu dia tantrum dan nggak bisa Kontrol. gimana nggak bisa kontrol. Usia berapa saat itu? Energinya nyetrum. Ya udah deh, aku hukum dia, masukin konsekuensi dia ke kamar mandi sebentar aja. Cuman 30 detik, nggak ada sih, 10 detik atau 15 detik. Kamar mandi Yap. gelap. Padahal aku nunggu di situ. Setelah itu berapa bulan setelah Sorry, berhenti nggak nangisnya? makin dan bilang ampun gitu. Iya. Tapi setelah itu dia ngerasain setelah itu dia ada ketakutan tersendiri, mimpi buruk dan segala macam. Takut gelap. Itu aku jadi orang tua sama Tantri ngerasa gagal nih kayaknya. Iya. Gagal nih. Langsung sadar saat itu juga bahwa kemarin gara-gara itu kemudian jadi ini atau? Enggak, pas lagi momen tiba-tiba dia kan udah makin besar, terus habis itu gelap dia takut, kita tanyalah, akhirnya kita bawalah ke... Belum ngeh? Belum ngeh. Pemicunya tuh yang itu? Belum? Tahu, Bawa ke? hipnoterapi. Oke, terus dicari pemicunya apa, keluarlah kalimat, aku pernah dimasukin ke dalam toilet waktu itu. Dan inget dia ternyata? Ingat. Terus dia keluar dari hipnoterapi itu dia langsung meluk, maafin aku ya bunda. Itu Dia langsung, bawa kertas. Ya. Di hipnoterapi kita nunggu di orang tua begini duduk berdua, kita sambil kayak kita ngelakuin kesalahan ya bunda ya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kita sama-sama belajar kok gitu. Gitu. Itu saya sedih banget. Dia muncul tiba-tiba di hipnoterapi set bawa kertas kecil bilang, "Bunda Panda, ini aku gitu. Maaf ya, aku banyak salahnya sama Bunda Panda." Itu habis kita belajar banyak. Langsung saya nunduk nggak mampu dan saya cuma bisa peluk gitu. Saya bilang sama istri, "Oke, kita ngelakuin dua kesalahan, tapi kita harus ngelakuin 90 kebaikan lagi buat anak." Untuk nutupin nutupin memori. Sekarang gimana? Traumanya masih ada? Enggak, udah enggak. Karena udah lepas kali ya? Enggak, karena kita timpa dengan memori baik lainnya. Liburan kita kalau ingat masa kecil apa sih paling diajak orang tua liburan, jalan-jalan ya kan. Nah, itu kita timpa dengan memori itu. Hajar yang memori Apapun. baik. Itu saran dari itu juga. Iya. Dan akhirnya sering orang tua tuh harus minta maaf sama anak kalau salah. Banyak loh orang tua yang salah sama anak dan harus rilis. Saya bilang, Panda itu belajar Karya. Nggak tahu jadi orang tua dan ini belajar. Jadi kalau Panda salah, Panda boleh minta maaf sama kamu dan dia. Dia katanya kau gambar juga tentang kegelapan dan lain-lain sebelumnya.
metodenya gimana sih kemarin ngobrol ya kalau sekarang ya? Ngobrol, suruh gambar. Gambarnya kemarin apa sih? Emang ada gambar ya? Aku lupa. Iya gambar, ya lebih banyak gelap gitu. Itu kan di bawah sadar. Oh iya. Puh. Ya emang kita tuh harus hati-hati ya. Anak-anak tuh dianggap ya udah gitu aja. Ternyata buat mereka tuh bisa tersimpan dan mempengaruhi karakter. Kita harus peka sama anak, terus peka banget. Ya mudah-mudahan anak-anak kita sehat semua ya. Amin. Betul. Amin. Bahkan sehat membanggakan orang tua, bahkan membanggakan bangsa. Amin. Seperti dua wanita cantik yang akan hadir ini membanggakan bangsa di kancah internasional. Didikannya siapa? Ivan Gunawan. Wow, Sesaat lagi secantik apa? tetap di sini ya. Tetap di FVP, For For Your Your Pagi. Itulah Mas Raffi, itulah generasi muda sekarang yang membanggakan. Iya, betul. Mas Raffi harus bangga bahwa seorang Ivan Gunawan itu memberikan atau memfasilitasi wanita-wanita Indonesia untuk bisa berprestasi di tingkat internasional. Iya, Ivan Iya, Gunawan. bener, Kan aku keren. bantuin posting, bener gak waktu Iya. itu? Iya, semua modal sendiri Mas Raffi. Atas Mas Raffi harus Iya, Mas Igun. Kita apresiasi Mas Iya, iya. Mas Raffi. Sampai Sampein ke Pak Prabowo, ada Ivan Gunawan yang ikut bantuin mempromosikan Indonesia di tingkat dunia. Iya. Iya.